sesuai dengan visinya, kami memiliki keunggulan karena mengelaborasi eh, budaya lokal, kira-kira seperti itu. Seperti teman arsitek. Arsitek lebih jelas lagi memiliki keunggulan bagaimana pusat arsitektur budaya Jawa. Tentu kebudayaan dibangun dari Solo, dari Keraton Solo, dan seterusnya, mampu dielaborasi menjadi keunggulan yang bisa dikerjakan oleh teman-teman dengan baik. Tentu rekayasa berbasis budaya lokal ini jadi salah satu kelebihan Fakultas Teknik. Lokal memberi solusi pada global. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi pertama, November 2024. Berisi beberapa profil kampus yang telah mencapai akreditasi unggul. Pendapat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang baru. Juga profil 44 fakultas kedokteran dengan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan majalah, dapat menghubungi salah satu kontak yang tertera dalam video. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan fakultas-fakultas teknik atau prodi di fakultas teknik yang mencapai akreditasi unggul. Nah, menurut rencana wawancara ini selain akan kami eh, muat di majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024, kemungkinan besar juga akan kami bukukan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Wahyudi Sutopo, ST MSc, Dekan Fakultas Teknik UNS Universitas Negeri Surakarta 11 Maret. Apa kabar Pak Wahyudi? Baik, kabar sehat Pak. Alhamdulillah. Ya. Pak Wahyudi menyelesaikan S1 Teknik Industri di ITB 1999, kemudian S2 di UI dan S3 di ITB lagi. Mengawali karir sebagai dosen di UNS, pernah menjadi wakil dekan dan saat ini menjadi dekan. Selain itu pernah menjadi Ketua Umum Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Teknik Industri Indonesia, serta Presiden IEOM Indonesia Profesional Chapter. Nanti biar dijelaskan sendiri oleh Pak Wahyudi. Nah, Bapak mungkin bisa cerita tadi perjalanan karirnya tadi dengan berbagai kegiatan yang sampai akhirnya menjadi Dekan Fakultas Teknik UNS. Monggo silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pertama, saya mengapresiasi atas undangan ini. Yang kedua, selaku Dekan Fakultas Teknik, saya sampaikan bahwa capaian dari Fakultas Teknik, kami punya 9 Ya, program studi, 7 di ya, antaranya memang sudah merupakan program studi sarjana yang terakreditasi unggul, yaitu program studi teknik sipil, program studi arsitektur, program studi teknik industri, program studi teknik mesin, program studi teknik kimia, program studi perencanaan wilayah dan kota, dan terakhir ya, bontotnya adalah program ya. studi teknik elektro pun sudah Oh, terakreditasi unggul. Nah, ya, tadi pertanyaan singkat tentang riwayat. Tadi betul Pak, saya anak desa Pak, tahun 92 ya, 95 kuliah, maaf SMA di SMA 1 Solo. ya.
95 99 kuliah di ITB. Setelah lulus kerja di Panasonic sampai tahun Mm-mm. 2023. Karena anaknya orang desa, guru SMP, mintanya saya Ya, jadi PNS. Maka tahun ya, 2023 saya melamar jadi dosen UNS. Sejak tahun ya, 2023 sampai sekarang pekerjaan utama di dosen di program studi ya, teknik industri Fakultas Teknik dengan ya. tugas tambahan. Saat ini tugas tambahannya adalah sebagai dekan Fakultas Teknik. Ya. Tadi sempat Mohon menyebut maaf Pak, dua 2003 atau 2023 menjadi dosen? 2003 sampai sekarang. Jadi Oke, hanya kerja di ya, Panasonic selama mm, eh, 3 tahun, dari 99 sampai ya, 2003. Maaf tadi kalau sempat keliru. Sehingga ya, 2003 pindah dari Jakarta ke ya. UNS. Gajinya sepersepuluhnya, Pak. Jadi sempat kaget. Jadi dari Panasonic yang sudah UMR kali 1,5 atau 1,7 UMR Jakarta waktu itu di tahun 2000 sampai Ya. 2023, 2003 pindah menjadi CPNS di Pegawai Negeri Sipilnya UNS. Gajinya sepersepuluh dari yang sudah diterima. Tapi Alhamdulillah dengan etikat baik untuk ikut memajukan pendidikan di Indonesia, menjalankan perintah orang tua untuk jadi pegawai negeri sipil tahun 2020 yang lalu menjadi guru besar Ya, dan ya, dipercaya juga di dalam Asosiasi Profesi Teknik Industri namanya IOM, Industrial Engineering and Operation hmm, Management, eh, nah, suatu chapter Asia Pasifik dan dunia, saya dipercaya ketua di Indonesia dan di Asia Pasifik. Kira-kira seperti itu, Pak. ya. Terima kasih. Baik. Nah, mungkin sedikit bisa diceritakan Pak mengenai Fakultas Teknik UNS sendiri. Jadi tadi perkembangannya, sejarahnya sampai akhirnya 7 prodi kalau tidak salah sudah akreditasi unggul termasuk teknik elektro. Silakan, Pak. Baik, nanti secara detail angka tahunnya akan saya Ya, berikan pada slide yang terpisah, tetapi ya, saya sampaikan bahwa nama Universitas Negeri 11 Maret itu lahir di 11 Maret tahun 1976. Bersamaan dengan hmm, itulah Fakultas Teknik juga lahir. Jadi 11 hmm, Maret tahun 1976. Ada satu prodi yang namanya Prodi Teknik Sipil yang lahir bersamaan dengan lahirnya UNS. Waktu itu UNS kepanjangan dari Universitas Negeri Surakarta 11 Maret. Pertumbuhan berikutnya pada tahun 80-an berdiri prodi baru namanya Program Studi Arsitektur menjadi 2 prodi sarjana. Nah, eh, pada tahun 80 juga keluar Kepres Peraturan Presiden yang mengubah nama Universitas Negeri Surakarta 11 Maret itu hanya menjadi hmm, Universitas 11 Maret. Singkatannya karena sudah ngetren dengan UNS, maka UNS tetapi kepanjangan dari Universitas 11 Maret. hmm, Pertumbuhan milestone yang terbesar untuk UNS ada di tahun 1998 ketika 3 program studi didikan secara ya, bersamaan, yaitu program studi teknik industri, program studi teknik mesin, dan program ya, studi teknik kimia. Maka pada tahun 98, Fakultas Teknik memiliki 5 program studi. ya, Selanjutnya berkembang dan seterusnya pada tahun 2000 kan 2000-an 2002 ya itu berdiri ya. program studi perencanaan wilayah kota dan terakhir yang di program sarjana adalah program studi teknik elektro yang berdiri di tahun Ya, 2014 ya 2014 ya Pak ya, Sutrisno ya. Baik. Nah, ya, dengan 7 program studi sarjana tersebut maka terus berkembang sekarang seluruh program studi tersebut telah memiliki program studi magister. Jadi 7 ya, kali 2, jadi 14. Program studi teknik sipil dan program studi teknik kimia serta program studi teknik sipil, teknik mesin, dan teknik industri sudah punya doktor. Sehingga 14 ditambah hmm, 3 menjadi 17. Alhamdulillah ya, ada tambahan program studi profesi
program studi profesi arsitektur maupun program studi profesi insinyur. Sehingga total lengkap Ya. menjadi 19 program studi. Begitu Pak, kira-kira Ya. sejarah Baik. singkat. Nah, Pak Wahyudi sedikit, saya mau tanya, karena Bapak dari teknik industri, itu apakah teknik industri itu merupakan disiplin khusus tersendiri seperti itu, atau merupakan gabungan tadi? Kan sampai industri kan membutuhkan itu semua, ada teknik apa, mungkin teknik mesin, teknik kimia, teknik Ya, elektro, semacam itu. Seperti apa, Pak? jadi teknik industri oleh orang umum barangkali dikenal, oh ini Ya. anu istilahnya banci, gabungan dari teknik Nah, dan manajemen. iya, Tetapi secara disiplin ilmu, teknik industri juga bagian iya, dari rumpun ilmu teknik yang intinya adalah iya. perancangan. Namun berbeda dengan Oh. teknik yang lain, kalau teknik yang lain perancangannya adalah artefaknya adalah artifisial. Di teknik Hmm. industri perancangannya adalah artifisial plus melibatkan keterlibatan manusia sehingga nilai ukurannya adalah nilai tambah kira-kira seperti itu. Jadi disiplin ilmu teknik industri seperti nomenklaturnya, ciri khasnya adalah melakukan perancangan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah desain proses, melakukan penyelesaian masalah dengan melakukan berbagai artefak untuk dirancang. Kira-kira seperti itu. Sehingga memang disiplin yang saling terikat tetapi berdiri sendiri, bukan Iya. meragukan yang selama ini oh, gabungan dari teknik dan manajemen sehingga banci. Tidak. Eh, Maka secara KEIN juga punya asosiasi profesi di bawah Ya. Persatuan Insinyur Indonesia, BK, Badan Kejuruan Teknik Industri. Kira-kira seperti itu, Pak. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Baik, Fakultas Teknik oleh masyarakat dianggap salah satu yang favorit ya, selain kedokteran. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana minat untuk masuk Fakultas Teknik UNS, dan terakhir yang kemudian sedang apa ya, banyak dibicarakan itu adalah Fakultas Program Teknik Elektro, terutama yang menyangkut apa ya, teknologi informasi dan komunikasi. Baik, Alhamdulillah ini nanti untuk yang Ya, elektro saya akan mengundang ini Dr. Sutrisno selaku ya, Ketua Program Studi Sarjana dan ya, sekaligus juga Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro. Nah, ya, tapi tadi umum apa kelebihannya? Betul, Pak. ya, Yang bisa membuat nilai tambah sebuah produk itu adalah teknologi. Teknologi itu ya, dikerjakan oleh rekayasa atau engineer. Kita tahu bahwa secara persoalan bangsa, produktivitas rendah dibutuhkan hadirnya teknologi. ya, Teknologi dibutuhkan hadirnya para engineers yang mampu melakukan menggunakan knowledge engineering menjadi devices of product ataupun sistem untuk ya, menjawab persoalan. Namun berbagai ya, persoalan banyak gitu Pak ya. Perhatian kader masih rendah misalkan saja. Tapi saya bisa menjamin bahwa dengan relevansi kurikulum yang ada di UNS, ya, khususnya pada Fakultas Teknik, yang relevan terhadap kebutuhan, maka ya, para engineer yang diluluskan oleh Fakultas Teknik betul-betul bisa diserap oleh pasar. Kami ya, mengukurnya melalui tracer study dan ya, berbagai jalur karir telah diisi dari lulusan kami. Sebagai contoh, nanti akan dielaborasi lebih dari ya, lulusan teknik elektro ini. Sekarang ada yang pegang di, sekarang yang cukup ngetren kan kendaraan listrik nih. Alumni ya, terbaiknya ya. langsung ada yang bekerja di R&D-nya Tenim, Toyota Motor Hmm, Manufacturing Indonesia yang sedang mempersiapkan transisi ya, kendaraan mulai dari hybrid menuju ke kendaraan listrik.
Beberapa juga ada yang memilih untuk menjadi entrepreneur yang Ya, mengembangkan energi storage dan mengkomersialkan. Ada juga yang berpartisipasi ke pemerintah, bergabung menjadi PNS. Dan masih banyak lagi pada cakupan bidang jalur karir dari teknik elektro. Untuk itu, Sutrisno, tolong diberikan semacam gambaran. Rasanya tidak diperlukan iya, slide share ya, cukup oral saja Pak iya, Sutrisno iya. tentang profil Oke. lulusan dan jalur karir dari teknik elektro UNS. Silakan Pak Sutrisno. Oke. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bambang dan juga Prof. Ya, Wahyudi. Sedikit dari elektro ini salah satu prodi yang paling muda di Fakultas Teknik, berdiri ya. 2014. Adapun saat ini kita sudah terakreditasi unggul. Jadi memang kemarin ketika kita punya sebuah misi, karena sebelum genap usia 10 tahun kita sudah unggul gitu. Sehingga kita membuat lompatan-lompatan. Ya. Di antaranya adalah mengajar akreditasi unggul. Yang kedua juga kita sudah mulai mengajukan akreditasi internasional. Tahun 2001 sudah professional accreditation internasional. Tahun ini kita sudah mengajukan proses akreditasi internasional sekaligus memulai S2 gitu ya. Adapun untuk di antara karakteristik ya, keunggulan produk kita itu yang pertama, jadi itu mohon izin menyampaikan kita ada 16 SDM, Ya. 2 di antaranya guru besar. Jadi mungkin sekilas saja ya. Jadi produk kita ya berdiri tahun 2014, saat ini sudah mengenai akreditasi unggul dan PAM teknik dan juga mulai akreditasi internasional. Kemudian untuk milestone Ya. sendiri tahun ini kita mulai mengajukan akreditasi internasional IAB dan juga memulai S2 gitu. Kemudian untuk SDM kita ada dua guru besar, Profesor Safat, beliau adalah ahli remote sensing, ini salah satu ilmu dunia yang terkenal. Dia juga Ya. di Jepang ya, di Shiba University, Ya. salah satu ahli remote sensing. Ini sering diundang oleh TNI nih, ke Indonesia untuk mengembangkan Ya. radar dan lain-lain. Yang kedua ada Profesor Muhammad Nizam, beliau ahli di bidang baterai. Jadi UNS punya salah satu pusat unggulan iptek dan ini satu-satunya di Indonesia, pabrik baterai, ya, baterai lithium. Dan ini di Indonesia cuma ada di UNS begitu. Dan salah satu yang terlibat adalah Prof. Nizam, termasuk juga Prof. Wahyudi dan yang lainnya. Kemudian juga untuk jalur karir kita, jadi teknik elektro ini mencetak ya, di antara untuk insinyur teknik elektro juga profesional, akademisi dan yang lainnya. Ini kurikulum, saya lompati aja. Kemudian untuk keminatan ada 3. Kita punya teknik komputer dan telekomunikasi, di antaranya tadi Profesor Safat yang mengembangkan remote sensing, ada juga kontrol dan mekatronika. Kita banyak bergelut di IoT dan yang lainnya. Kemudian teknik tenaga listrik ya, di antaranya riset terkait dengan baterai, riset terkait dengan kendaraan listrik dan yang lainnya. Ini di antara lab-lab kita ada lab IoT, lab komputer jaringan, energi listrik, kemudian elektronika, kendali dan yang lainnya. Ini juga ada produk-produk listrik. Kita punya riset terkait baterai lithium. Ini satu-satunya di Indonesia, nggih. Kita punya di Sari, pabrik baterai lithium. Ada juga riset terkait kendaraan listrik, mengembangkan IoT dan yang lainnya. Kemudian untuk mahasiswa cukup banyak, di antara tahun terakhir 2024 ini kita ada mahasiswa kita memenangkan lomba di PLN ya, dapat pendanaan sekitar 10 juta dan yang lainnya. Kemudian ini di antara advisory board kita dari berbagai akademisi ya, ada dari UGM, dari Undip, dan juga dari Telkom, ya, dari KAI, ya, dan beberapa startup gitu ya. Jadi kita punya dewan advisory yang tujuannya untuk memberi masukan ya. Jadi kadang-kala kita hanya bergelut di pikiran kita punya advisory board itu dari industri ya, dari industri sehingga kita nanti kurikulum bisa inline dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Dan kita juga punya ikatan alumni yang cukup erat. Biasanya kita undang ya, tiap bulan itu ada sharing dengan teman-teman HMTE, himpunan kita dan seterusnya. Mungkin sekian Pak terkait profil singkat dari produk kita dan elektro. Baik, terima kasih kembali kepada Prof. Wahyudi. Apa kekhasan atau keunggulan Fakultas Teknik UNS, Prof? Baik, tentu sesuai dengan visinya, kami memiliki keunggulan karena mengelaborasi
eh, budaya lokal, kira-kira seperti itu. Hmm. Bagaimana penerjemahnya? Tentu pada konteks ini rancang bangun teknologi dengan menginternalisasi budaya lokal ini menjadi sangat Ya. penting. Contoh, kami di dalam mengembangkan supply chain begitu, kami memiliki kekasan, memiliki contoh persoalan yang konkret bagaimana setiap Ya. 3 atau 4 tahun Gunung Merapi itu meletus. Nah, Oh. pola ini menjadi bagian yang kami kaji betul, menjadi bagian yang kami kaji betul untuk dilakukan semacam penguatan. Tibalah pada suatu ketika teknik industri punya keunggulan food supply chain yang Ya. memanfaatkan kekhasan itu. Yang kedua, Ya. contoh yang lain. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sutrisno, berbagai persoalan yang ada di kendaraan listrik, kami punya Center of Excellence namanya teknologi penyimpanan energi listrik. Hmm. Kandungan lokal di Indonesia banyak nikel, banyak Ya. litium tidak banyak begitu ya, banyak Ya. fero besi. Teman teknik Hmm. kimia juga mengembangkan teknologi penyimpanan energi berbasis Ya. bahan lokal ini. Ya. Selain itu juga bagi dimensi yang lain, seperti Hmm. teman arsitek. Arsitek lebih jelas lagi memiliki keunggulan bagaimana pusat arsitektur budaya Jawa. Tentu Ya. kebudayaan dibangun dari Solo, dari Keraton Solo, Ya. dan seterusnya, mampu dielaborasi menjadi keunggulan yang bisa Ya. dikerjakan oleh teman-teman dengan baik. Tentu rekayasa berbasis budaya lokal ini jadi Ya. salah satu kelebihan Fakultas Teknik. Lokal memberi solusi pada global. Contoh tadi saya kembali, model licin yang tadi agri-food dikembangkan secara lokal, begitu di announce memberikan kontribusi Hmm. keilmuan, kontribusi ilmuwan pada pengembangan teknik industri, ternyata cakupan impaknya adalah powerful. Demikian juga tadi teman-teman yang mengembangkan energi storage lokal berimpak pada global. Demikian juga budaya. Budaya tadi, arsitektur budaya Jawa juga demikian. Kira-kira Hmm. seperti itu, Pak. Jadi memang Ya. ilmu rekayasa, kalau kita tidak hati-hati tidak punya kelebihan. Tapi terima kasih itu Ya. diberikan pertanyaan yang membuat Ya. kami harus banyak berpikir, ya apa sih sebetulnya kelebihan? Hari ini kami juga berdiskusi Ya. tentang arsitektur inklusif. Arsitektur inklusif adalah arsitektur yang bisa dinikmati oleh para difabel. Ya. UNS dekat sekali dengan Ya. pahlawan nasional Profesor Dr. Suharso yang meninggalkan Hmm. center YPAC. Hanya kurang lebih 3 kilo dari, nggak nyampe dari UNS. UNS Ya. juga punya kelebihan dekat dengan kantor Paralympic Games. Fakultas Hmm. olahraga memiliki peran untuk meningkatkan prestasi para atlet difabel ini. Arsitektur kami juga menyoroti arsitektur inklusif ini menjadi bagian dari yang cukup besar Hmm. yang perlu dikontribusi. Nah, Ya. ini juga menjadi bagian yang kelebihan kami juga untuk didorong. Sehingga lokal berimpak global. Kira-kira seperti itu, Pak. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ketiga bulan November 2024. Membahas harapan dan tantangan Kabinet Merah Putih yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo dalam menghadapi permasalahan selama 5 tahun ke depan. Serta membahas beberapa kinerja dari DPR RI yang terpilih untuk periode ini. Informasi dan pemesanan majalah bisa menghubungi langsung nomor atau email yang terdapat dalam video. Baik. Nah, sekarang kembali ke alumni Fakultas Teknik. Kalau tidak salah banyak yang apa Pak? Saya melihat beberapa ada di direksi BUMN atau mungkin di tempat lain ada yang menjadi rektor di Papua kalau nggak salah dulu juga ada. Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, kalau alumni memang yang cukup sudah maturity, alumni dari sipil. Ya. Sekarang yang menjadi ketua alumni namanya Pak Budiarto. Bapak Hmm. Budiarto adalah
direktur utama utama karya. Di bawah perusahaan-perusahaan karya, banyak teman-teman teknik sipil ini yang majority menjadi pemimpin-pemimpin perusahaan karya. Selain itu, yang di birokrat, betul tadi, ada alumni teknik sipil juga yang pernah menjadi rektor Universitas Unjani, yang sekarang ditunjuk menjadi salah satu PJ gubernur ya di Papua sana, dan sekarang sedang ikut pemilihan pilkada ya. Tidak tahu partainya dari Golkar atau tidak, Pak. Maaf gitu ya. Tapi itu juga contoh. Ada juga yang jadi wali kota, ada Iya. juga yang jadi DPR. Tapi yang Iya. tidak kalah penting yang jadi pengusaha. Iya. Mas Oh. Haryadi Sukamdhani itu adalah alumni teknik sipilnya Hmm. UNS. Kira-kira seperti itu. Oh. Itu yang dari teknik sipil. Hmm. Tetapi tentu Iya. alumni-alumni yang program studinya mulai pada tahun 1998 sudah berdiri, alumninya juga sudah mulai kelihatan. Seperti Iya. contohnya adalah alumni teknik industri misalkan. Ada beberapa Iya. yang sudah bekerja mulai di Kementerian Perindustrian pada posisi yang Hmm. Kasubdit misalkan saja. Kasubdit di Iya. Kementerian Perindustrian ada di, dulu namanya BPPT, sekarang namanya BRIN, ada di Bank Indonesia dan seterusnya. Yang ragil pun, Iya. yang ragil itu adalah alumni teknik elektro. Hmm. Alumni teknik elektro, Iya. ketua alumninya saat ini namanya Rian. Dia adalah salah Iya. satu senior engineer di perusahaan otomotif yang cukup besar ya, di PT Mitsubishi ya Pak Sutrisno ya. Hmm. Ini Iya. juga mewarnai. Nah, kami Iya. punya eh, ikatan alumni, semuanya di bawah namanya IKWNS. IKWNS yang diketuai oleh Pak Budiarto, ada sekjennya, Iya. dan chapter-chapter Pordi itu secara anggaran dasar, anggaran rumah tangga mengikuti tata kelola anggaran dasar, anggaran rumah tangga alumni. Kira-kira seperti itu, Pak. Sebetulnya ada juga yang jadi menteri, tapi bukan dari Fakultas Teknik, kan kira-kira gitu. Baik. Nah, eh, apa di dalam masa bakti atau masa jabatan Prof Wahyudi ini apa yang masih apa jadi target ingin dicapai oleh Fakultas Teknik? Eh, Pertama, tentu reposisi peran pendidikan tinggi. Ya, kami saat ini Hmm. sedang apa istilahnya mempromosikan bahwa pendidikan tinggi harus memberikan high impact engineering teaching and research Ya. pada sustainable development towards climate change, resilient and adaptation. Peran keilmuan teknik industri, peran keilmuan teknik ya harus dapat digunakan untuk menghadapi persoalan pembangunan yang berkelanjutan, menghadapi perubahan adaptasi dengan ancaman perubahan iklim. Kita tahu bahwa secara singkat mereka yang memiliki keilmuan lebih telah menyusun Sustainable Development Goals. Bagian dari itu ada climate change and adaptation yang perlu dilakukan. Ya. Maka Fakultas Teknik mereposisi perannya menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul di tingkat internasional dalam pengembangan bidang rekayasa. Berdasarkan nilai-nilai Ya. luhur budaya nasional itu, secara konkret harus memberikan high impact engineering, teaching, and research. Lulusannya prioritas bisa menyelesaikan Sustainable Ya. Development Goals. Kami punya Ya. slogan Global Engineers, Hmm. Global Architects, dan Global Planner. Karena kami punya perencanaan wilayah dan Hmm. kota. Mimpi kami memang membangun itu menjadi sebuah integrated multidisciplinary laboratory, laboratorium Ya. multidisiplin yang terintegrasi untuk memberikan impact yang besar di dalam teaching and research untuk menghadapi sustainable development towards climate change, resilient, and adaptation. Contohnya Prodi Teknik Elektro ini memegang peran penting. Tidak ada yang tidak Ya. diintegrasikan dengan IoT. Ya, contohnya kalau yang di Ya. masyarakat ya, Internet of Things, misalkan saja seperti itu, Pak. Ya. Ye. Baik, terakhir Pak, eh, saya sudah mewawancarai Ketua Forum Dekan
Fakultas Teknik se-Indonesia, Prof. Selo dari UGM. Beliau mengatakan bahwa majunya suatu bangsa itu biasanya ditandai dengan jumlah insinyur, artinya, dan jumlah insinyur kita katanya masih kurang. Nah, apa peran atau sumbangan Fakultas Teknik UNS untuk mempercepat jumlah insinyur di Indonesia? Ada 3 secara konteks. Insinyur dalam tataran akademik Ya, adalah ya, profesi dengan kerangka ya, kualifikasi nasional Indonesia level 7. Insinyur ya, adalah sarjana teknik yang pada gilirannya melakukan pendidikan lagi, seperti sarjana ya, kedokteran mendapatkan pendidikan ya, lagi profesi menjadi dokter. ya, Insinyur juga sama. Nah, undang-undang insinyur mengharuskan itu seseorang yang bergelar insinyur ya, adalah insinyur tataran yang formal ini, memiliki sertifikat insinyur yang dikeluarkan oleh ya, rektor pada saat ini. Nah, alhamdulillah Fakultas Teknik juga punya program studi profesi insinyur, sehingga ya, kami berkontribusi nyata setiap tahunnya menghasilkan insinyur. Insinyur yang dimaksud adalah para sarjana teknik atau yang serumpun yang bisa mengambil profesi insinyur. Bukan hanya dari sarjana teknik, tapi juga sarjana pertanian maupun sarjana pendidikan yang punya ya, basic engineering. Ini yang pertama. Jadi memproduksi secara harfiah insinyur, ya, yaitu sarjana yang mampu menunjukkan kompetensinya, baik melalui ya, pendidikan course maupun RPL, hmm, akhirnya gelar insinyur. Nah, yang kedua, insinyur pada ya, tataran sebutan masyarakat. Insinyur pada ya, tataran ini adalah insinyur yang menjadi engineer, menjalankan fungsinya dengan standar yang tinggi, membangun bangsa melalui pembangunan yang paling konkret. Misalkan saja pada mainstream insinyur karya membangun gedung, membangun jalan, membangun ya, bendungan. Pada teknologi membuka lahan pertanian, membuka pabrik, membuka ini. Nah, ini profesi-profesi lulusan kami, ini juga kami perbanyak, ya, sehingga student body memang tingkatkan. ya, Yang ketiga adalah insinyur ya, dalam arti asosiasi profesi. Kami juga ya, aktif pada Persatuan Insinyur Indonesia, mendorong semua dosen engineer kami, ada 196 orang, harus bergelar insinyur, berprofesi sebagai insinyur. Dosen berprofesi sebagai insinyur. Anggota legislatif berprofesi sebagai insinyur. Kami ada alumni, Pak, namanya Pak Heru, ya, dulu Sekda ya, Provinsi Jawa Timur, itu alumni teknik ya, sipil, sekarang menjadi anggota DPR ya, dari Golkar. Mungkin ya, Bapak kenal gitu ya. Nah, pada 3 ya, konteks tadi, menambah insinyur dalam arti ijazah, yang kedua menambah insinyur dalam arti profesi, dan juga menambah insinyur pada arti asosiasi, itu akan menjadikan bahwa tadi seperti yang dibilang Prof. Selo, dari beliau ini teknik elektro, Prof. Selo itu ya, ya, dari ketua, sekarang ketua Forum Dekan Teknik gitu ya, menggantikan ya, Prof. Nizam dari teknik sipil yang dulu Dirjen Dikti gitu. ya, Memang ini adalah tantangan. Tantangan, tetapi memang perlu, ya, negara maju tidak ada yang insinyurnya itu sedikit gitu ya. Karena memang nilai ya. tambah dari teknologi itu dihasilkan oleh para insinyur. Barangkali itu, Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Profesor Dr. Insinyur Wahyudi Sutopo, STMSI, Dekan Fakultas Teknik UNS. Nah, Ya. mudah-mudahan apa yang disampaikan ini selain memberi informasi, juga memberi motivasi, inspirasi, dan edukasi bagi generasi muda yang ingin tadi jumlah insinyur di Indonesia masih kurang dan ingin belajar di Fakultas Teknik UNS. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses. Wassalamualaikum Terima kasih. Ya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majalah Politik Indonesia edisi khusus. Terima kasih Jokowi Ma'ruf Amin dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Berisi pendapat dan testimoni mengenai pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dari berbagai tokoh, serta harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia ke depan. Untuk informasi dan pemesanan majalah Politik Indonesia,
dapat menghubungi nomor yang tertera dalam video. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi